Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusrina Nurrahma, profesi saya sebagai dokter. Perkenalkan, saya CPNS Kota Bogor, Latsar 2021 ini, saya angkatan 26 dan kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume Whole of Government atau yang disingkat WOG. Kita bisa jelaskan di sini ada definisi WOG itu sendiri itu apa. WOG itu adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan juga pelayanan publik. WOG itu juga menunjukkan bagaimana lembaga pelayanan publik bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebuah respon pemerintah untuk mencapai pemerintahan yang terpadu. Seperti itu. Ya, di sini kita sebagai ASN mempunyai 3 fungsi. 3 fungsi itu pertama pelaksanaan kebijakan publik, kemudian ada pelayanan publik, dan juga kita sebagai perekat pemersatu bangsa. Yang dimana fungsi ketiga ini kita dituntut untuk menuju ke konsep whole of government. Jadi menjadi satu tujuan pada isu-isu penting pemerintah. Kenapa sih harus WOG? Jadi whole of government ini didasari oleh fungsi eksternalnya. Dia itu ada dorongan publik untuk kinerja good governance, kemudian penyebab internalnya juga perkembangan teknologi, informasi, dan juga adanya ego sentral. Dan juga khusus Indonesia ini dipengaruhi oleh keberagaman latar belakang, nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Oke. Manfaat WOG itu sendiri bisa dilihat di sini untuk meningkatkan keefisiensian dan kemudian bisa saling tukar share informasi dan meningkatkan daya saing, akuntabilitas, dan koherensi antar kebijakan. Kemudian bisa menekan biaya atau menekan jadinya tidak pemborosan dan juga tidak terjadinya duplikasi pekerjaan dan mengurangi inkonsistensi kebijakan dan juga bisa mengurangi waktu penyelesaian layanan tertentu. Jadi gimana sih cara melakukan WOG itu? Jadi di sini pertama-tama adanya respon pemerintah secara terintegrasi. Kemudian kita juga harus menghilangkan sekat antara sektoral. Untuk mengkolaborasi beberapa sektor, kita tentunya harus menghilangkan sekat itu, pembatas, supaya kita menjadi satu kesatuan. Kemudian kita juga bisa membentuk kerjasama antar instansi pemerintah. Misalkan dari instansi di dinas kesehatan, antar dinas pendidikan, dan menjadi satu di kesatuan di wali kota di pemerintahan Kota Bogor. Kemudian barulah cara untuk kolaborasi dan untuk berkoordinasi sesama instansi dan juga mensinergitaskan kegiatan-kegiatan yang ada. Jadi WOG itu sendiri, pintu masuk pertamanya, jendela pertamanya tentunya paling penting adalah e-government. E-government itu penting juga adanya ketersediaan chief informasi officer, kemudian harus ada kapasitas pertukaran informasi antar sektor dan juga harus teradanya integrasi pelayanan online. Di situ juga bisa adanya data presentase nasional yang dihubungkan kepada website yang akan memudahkan berbagai sektor untuk bersatu. Jadi e-government ini adalah jendela utama pintu masuk kita untuk menjadi konsep si whole of government ini. Ya, jadi WOG dalam pemberian pelayanan terintegrasi itu penerapannya tentu adanya tantangan tersendiri. Pertama, kita kapasitas SDM yang terbatas dan juga nilai budaya dan organisasi kita yang berbeda-beda dan juga kepemimpinan yang harus dipunyai oleh setiap instansi. Kemudian ada juga penguatan koordinasinya itu juga bisa kita bentuk. Pertama, membentuk lembaga koordinasi khusus dan membentuk gugus tugas dan koalisi-koalisi sosial antar instansi. Praktek WOG dalam pelayanan publik itu fungsinya itu adalah pelayanan administrasi, kemudian ada pelayanan jasa, ada juga di pelayanan barang dan pelayanan regulatif. Dan pola-polanya itu bisa pelayanan teknis fungsional, pelayanan satu atap, pelayanan satu pintu, pelayanan terpusat, ataupun bisa juga dengan pelayanan elektronik. Di sini saya memberi contoh WOG pada pemerintahan di Kota Bogor. Di sini terdapat sistem pemantauan Kota Bogor yaitu namanya SIMATA. Di sini bisa terlihat kita bisa memuat di sini ada informasi dari berbagai dinas, dari Bapeda, Dinkes, BPBD, BPKAD, Disdik, Dishub, Stani, dan lain-lain. Jadi mampukah kita itu untuk menjadi agen perubahan? Pertama, kita harus niat katakan dengan sopan dan mengutarakan pendapat untuk kemaslahatan yang lebih besar. Kemudian juga dilandasi dari agama yang mengajarkan kita untuk menyampaikan kebenaran, untuk tercapainya suatu transparansi data yang dibutuhkan untuk pemberdayaan masyarakat. Kemudian kita juga harus taat pada keputusan pimpinan, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran.
dan juga jadilah role model kebaikan. Ya, terima kasih, kurang lebihnya seperti itu. Sampai jumpa lagi kesempatan lain kali. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.